Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Gimana nih kabarnya? Pada semangat nggak nih? Masih Pak. Oke. Ketua kelas mana ketua kelas? Ya Pak. Oke. Temennya masih ada dulu? Apa? Temennya? Masih Udah ada dulu? Udah nggak ada? Oke. Absen gimana? Aman? Aman. Oke. Jadi kita lanjut aja ke langsung baca doa. Nah, karena biasanya setiap pertemuan itu guru-guru setiap pertemuan pasti ketua kelas yang selalu menyiapkan. Jadi kali ini Bapak ingin yang berbeda karena ini pertemuan terakhir kita di kelas 10. Oke. Kira-kira saya mau dia nih, mau sebut nih. Nyiapin. Kedua, pimpin. Oke semuanya, sebelum kita memulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya. Aryo ya? Iya Pak. Ya, makasih Aryo udah nyiapin. Oke, karena ini pertemuan terakhir, jadi ini sekalian persiapan untuk ujian akhir. Tuh. Jadi Bapak harap walaupun ini udah sore, walaupun kan udah capek, jadi harus tetap fokus dan tetap semangat di dalam kelas sosiologi pertemuan terakhir ini. Oke? Oke, siap Pak. Kira-kira, oh iya, sebelumnya itu kita belajar apa? Boleh diingatkan? Fungsi lembaga sosial. Lalu, satu, ini Fungsi lembaga sosial Pak. kalau Tapi itu sih ya. oke, dua-duanya oke. Oke. Nah, karena kemarin udah ini, jadi Bapak tidak mengulas kembali materi sebelumnya, karena Bapak yakin kalian sudah pada bisa dan kalian pasti udah nangkep lah apa yang diberikan sebelumnya. Oke. Kira-kira hari ini ada yang tahu nggak belajar apa? Tahu Pak. Tahu Pak. Nggak apa-apa kalau tahu, karena saya tahu juga saya bingung ngajar apa ya. Oke. Biji. Nah, kita akan belajar heterogenitas sosial. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar kata dari heterogenitas sosial? Udah Pak, udah. Keren. Ya. Bagus. Tahu. Tahu udah Pak, belajar. Nah, karena kalian di sini dominan ada pada tahu dari pengertian heterogenitas sosial. Kira-kira ada yang mau tahu nggak? Maksudnya definisi secara apa? Ya Pak. Oke, Dan. Kayak keberagaman yang ada di masyarakat Pak. Betul. Jalan lagi. Lagi nggak? Sekarang kalian mau jawab lagi? Boleh deh Pak. Boleh. Apa? Kayak apa? Keanekaragaman suku, ras, budaya, agama yang ada di masyarakat atau lingkungan pendidikan itu Pak. Betul banget. Boleh tepuk tangan dong, kalian. Kita lanjut. Oke, jadi heterogenitas sosial merupakan keberagaman masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman suku, agama, ras, profesi, status sosial atau gender. Dalam konteks sosial, heterogenitas ini mencakup perbedaan yang melibatkan aspek-aspek seperti pekerjaan, jenis kelamin, dan lainnya. Keberagaman ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dapat membawa efek seperti munculnya profesi baru, keterampilan baru, spesialisasi pekerjaan dan kesetaraan Gender. Ya, jadi intinya adalah sebuah pengelompokan atau keberagaman dalam masyarakat yang berdasarkan ini agama, ras, profesi, status sosial atau gender. Nah, heterogenitas sosial ini punya contoh-contoh. Ada yang tahu contoh-contohnya apa aja? Saya Pak. Yuk, boleh. Kayak etnis Pak. Betul. Yang lain? Apa saya Pak? Boleh. Coba Lin. Agama itu misalnya Pak. Bisa. Oke, coba lagi. Oh, boleh. Aja banyak nih. Profesi Pak. Betul. Lagi. Oke, cukup. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang menjawab. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh heterogenitas sosial. Ada etnis, agama, gender, profesi, dan pendidikan. Etnis, di Indonesia banyak sekali etnis. Seperti ada etnis Jawa, Sunda, Bugis, terus ada Betawi, ada di sini. Aku mau tanya, ada yang dari Jawa? Saya Pak. Jawa tuh. Oke, Jawa. Ada yang dari Sunda? Saya Pak. Oke, lanjut.
Terus ada agama. Di Indonesia ini ada 6 agama. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Oke. Terus ada gender, ada laki-laki dan perempuan. Terus ada profesi itu seperti atlet, ada yang berjualan, dagang, dan ada yang seperti dokter, karyawan, pegawai maupun karyawan. Terus ada pendidikan. Pendidikan ini contohnya adalah seperti SD, SMP, SMA. Terus ada diploma, ada sarjana, terus ada magister dan ada dokter. Betul. Nah, ini semua dari kelima ini seperti logo ini, seperti semboyan negara kita. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, mau belibet ya. Nah, walaupun kalian di sini ada yang dari Jawa, Sunda, Betawi, itu kalian tidak dibedakan kelas ini. Kalian tetap bisa masukkan. Gak ada di sini kelasnya kelas Jawa, khusus Jawa. Gak ada kelas untuk Sunda aja orangnya. Gak ada. Di sini kalian bisa masukkan. Jadi kalian itu adalah contoh dari komunitas sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Kan tadi Bapak sebutin pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Betul. Nah, terus kalau orang masih kayak gitu, Oke, bagus nih pertanyaan menarik. Oke, bimbel berarti hitungannya ya? ya Oke, kalau bimbel itu tetap pendidikan, tapi dia beda. Tadi udah dijelasin sama ibunya. Kalau pendidikan, bimbel itu termasuk pendidikan non formal. Kalau yang SD, SMP, SMA dan lainnya itu formal, gitu ya, Kak? oke, makasih Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di heterogenitas ini terjadi menjadi 2 bagian. Ada bagian sosial dan ada diferensiasi sosial. Di sini ada yang pernah dengar gak dari 2 kata ini? Kalau belum juga nggak apa-apa. Belum ya? Belum. Bagus. Ini nih, saya semangat kan? Oke, lanjut. Nah, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah proses pembagian masyarakat menjadi berbagai bentuk kelompok sosial berdasarkan kelas sosial, status sosial, dan kekuasaan. Dengan demikian, diferensiasi sosial melibatkan perbedaan dalam kekayaan pendidikan, kekuasaan politik, dan prestis sosial. Nah, inti dari diferensiasi sosial adalah adanya pembagian di dalam masyarakat. Nah, jadi berdasarkan kelas sosial, status sosial, dan kekuasaan. Ini kelihatan yang belakang nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Sudah nyata nggak? Enggak. Udah. Yang biru itu di bawah, Pak. Oh iya. Terima kasih ya, Dela. Sama-sama. Oke, jadi intinya kata kuncinya adalah ini, terus ini, dan ini. Paham ya kuncinya? Oke. Di dalam diferensiasi sosial itu pasti ada dampak-dampak dari diferensiasi sosial. Yang mana itu menjadi efek samping dari diferensiasi sosial. Nah, ada yang tahu nggak dampaknya apa aja? Saya Pak, Yuk. itu bisa menyebabkan konflik. Betul. Ini terus jawab mulu nih. Bagus. Oke, lanjut. Dampak dari diferensiasi sosial ada diskriminasi, konflik, dan eksploitasi rasa. Ini Bapak akan bedah satu-satu. Jadi ketidaksetaraan ini, ketidaksetaraan ini misal dicontohkan ada orang A dan orang B. Orang A adalah orang kaya dan orang B adalah orang yang kurang mampu. Itu udah ketidaksetaraan. Lanjut ke diskriminasi. Orang A karena dia merasa kaya, dia mendiskriminasi, mengejek, mengolok, merendahkan orang B. Yang mana notabene orang B adalah orang kurang mampu. Oke, di sini sudah diejek orang B. Terus terjadinya konflik. Apakah orang B itu terima diejek, direndahkan? Enggak. Betul? Itu sudah menjadi terjadinya konflik. Karena Anda tersinggung dari orang B kepada orang A. Polarisasi masyarakat. Terjadinya perpecahan masyarakat. Di sini karena udah terjadinya konflik, orang B kalau ngeliat orang A pasti akan udah males gitu bawaannya. Ini si A nih, gitu. Itu misalnya kalau di dunia. Jadi orang udah perpecahan, orang udah pasti males untuk sapa-sapaan. Bisa jadi polarisasi masyarakat. Artinya perpecahan. Gitu. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Ini ada di saya nih. Nah, kalau bisa sosial, ada yang mau bantu ini?
Ya, baca. Oh iya Pak, pelapisan sosial adalah proses penggolongan masyarakat secara hierarkis berdasarkan beberapa unsur seperti kekayaan, status, dan juga prestasi. Dalam konteks ini, masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas yang berbeda dengan kelas atas memiliki posisi lebih tinggi dan kelas bawah memiliki posisi lebih rendah. Oke. Jadi inti dari pelapisan sosial adalah penggolongan masyarakat yang terbagi menjadi adanya kelas atas dan kelas bawah. Itu adalah inti dari pelapisan sosial. Nih, dewan penggolongan masyarakat. Kelas-kelas yang berbeda. Kelas atas tidak, kelas lebih rendah. Oke, paham ya saat ini? Kita lanjut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelapisan sosial. Ada kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, kekayaan. Kekuasaan. Kita ambil contoh. Presiden kalau nyuruh polisi untuk menjaga suatu lokasi, pasti polisi itu nurut gak? Karena dia punya apa? Kekuasaan. Kalau saya nyuruh polisi, apa kira-kira polisi yang kemungkinan saya bisa ditangkap karena sosokan. Gitu ya. Terus kehormatan. Kita ambil contoh lagi. Orang yang punya attitude baik dan orang yang tidak punya attitude. Orang yang punya attitude baik pasti dihormati. Karena dia sungkan kalau kita remehin si attitude ini. Misalnya, kalau orang yang punya attitude, ngapain kita hormati? Maksudnya kita ngapain terlalu hormati banget gitu? Ya udah sekedar tahu aja dan sekedar biasa-biasa aja gitu. Nggak seperti orang yang punya attitude baik. Gak usah sungkan gitu. Terus ilmu pengetahuan. Misal nih, dulu Bapak kuliah di UNJ, terus mahasiswa, jadi mahasiswa. Itu seperti dosen dan mahasiswa. Dosen yang memiliki wawasan lebih luas dibandingkan Bapak pada saat Bapak jadi mahasiswa. Dosen ngasih wawasan itu buat mahasiswa yang untuk menjadi itu contohnya jadi lapisan atas, lapisan bawah. Dosen itu menjadi lapisan atas dan saya mahasiswa karena belum tahu apa-apa itu lapisan bawah. Nah, ini kekayaan. Kalian pasti tidak asing dengan kata-kata lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, itu dia. Jadi contohnya deh, yang kekayaan ada 3 orang, A, B, dan C. Kenapa tadi ini? Jadi gini, A ini adalah orang mampu, B adalah orang yang kurang mampu, C adalah orang yang mau minjem duit. Ini serius. Orang yang C, kalau dia mau minjem duit, pasti dia pengen ke A apa B? A, karena dia adalah lapisan atas. Tulisan dokter. Dan kemungkinan C ini bukan minjem ke B, tapi B yang bisa minjem ke A malah. Kemungkinannya itu karena si A adalah punya kekayaan. Oke. Oke, jadi di sini Bapak ingin perwakilan 2 orang maju. Kita akan mempraktekkan dari dampak diferensiasi. Kita contohin nih. Kita contohin, ntar ada yang DJ. Siapa nih? Boleh? Lin, maju. Diem aja. Oke. Siapa yang mau jadi orang kaya? Siapa yang mau jadi orang kaya? Ini kayak semacam miskin. Sama-sama mau jadi miskin. Ya udah, mesti saya jadi miskin. Sini, lihat. Jauhkan amat. Iya, naik aja. Enggak, kamu jadi orang kaya, dia orang miskin, nggak apa ya? Kamu bilang kayak gitu, Pak. Ini adalah contoh kebiasaan. Ini adalah Rian orang kaya dan Alin orang yang kurang mampu. Maaf ya, Lin ya. Yang tersinggung kan jadi konflik. Coba, Rian, diskriminasi Alin. Gimana, terserah. Ejek aja gitu. Apa nih Pak? Ya, minta ke dia lah. Coba ya. Ya. Ngapain sih lu temenan sama gua miskin? Oke, stop. Ini sudah terjadi diskriminasi dalam ini, dia berinteraksi. Terus ada konflik. Gimana perasaan kamu setelah dia ejek sama dia? Gak suka Pak, sakit hati Pak. Tuh, berarti tersinggung ya? Iya tersinggung Oke. banget Pak. Nah, oke, ini udah contoh konflik. Anda harus tersinggung.
Terus mobilisasi masyarakat. Kira-kira kamu kalau ketemu dia lagi, apa yang kamu lakuin? Melengos aja Pak. Melengos, boleh. Maksudnya ini ya, tidak bersabar. Dia cek aja. Oke. Nah, sampai sini, kalian paham? Udah divisualin? Boleh, saya dulu. Minta maaf dulu. Ya, kamu udah minta maaf. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, makasih ya, Alin. Baik, satu. Oke. Ini dia. Terima kasih anak-anak kita. Selamat menjalankan ujian akhir Oke, sebelum Bapak masih, Bapak punya quotes untuk kalian. Nah, ini kan pertemuan terakhir. Nah, ini kan pertemuan terakhir kita ya. Jadi belum tahu nih, Bapak lanjut di sini apa enggak? Di belajar sini. Oke, jadi Bapak harap kalian masih bisa semangat dalam mengerjakan ujian akhir. Ini dah, ya, ini dia. Orang Jawa pernah berkata, wong sabar rezekinya sabar, wong ngalah uripnya berkah. Artinya orang sabar rezekinya luas, orang ngalah hidupnya berkah. Alhamdulillah pelajaran hari ini tersampaikan. Gimana? Kira-kira senang nggak belajar dengan kalian? Alhamdulillah. Saya juga senang tuh belajar kalian. Karena kalian interaktif banget. Jawab saya. Oke, kita akan tutup. Kali ini bukan dari kalian yang membaca doa. Kali ini saya mimpin. Kali ini pertemuan terakhir saya. Pertemuan terakhir saya dengan kalian. Iya Pak. Semuanya angkat tangan. Kita berdoa. Semoga ujian akhir ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang telah saya pelajari dari saya maupun guru-guru lain bisa berkah dan bermanfaat untuk kalian. Amin. Doa menurut keagamaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pertemuan ini saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.